Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Fatimah. Aku Gilang. Sini kami akan ngomong-ngomong sedikit atau berbicara diskusi sedikit tentang hukum perbankan syariah. Kemarin ada nyata enggak? Nyatet apa? Perbankan? Perbankan. Ada sih. Cuma dikit. Mana? Ya, tentang ini ya. Tentang di awal-awal ya. Yang di awal-awal yang Bapak jelasin yang dulu. Di hukum tuh dia ada hukum tuh dia kan hukum tuh ada yang normal, dia tuh aturan, dia tuh juga bersifat memaksa, dan juga hukum itu kan perbuatan. Terus hukum tuh kan pengertian hukum kalau menurutmu tuh gimana? Mengikat itu kan juga kan? Kalau hukum tuh kan dia pengertian tuh sebenarnya kalau masalah pengertiannya nih, kalau yang mencatat yang tangkap dari Bapak tuh biasanya itu orang-orang biasanya kalau kayak mendefinisikan sesuatu itu kan pasti dari para ahli mengatakan definisinya hukum bla 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 gitu kan. Nah sebenarnya itu tuh pengertian dari sebagian cara orang berpikir saja. Sebenarnya kalau definisi itu atau pengertian itu bisa semua orang mengartikannya sesuai dengan pemahaman dan apa yang orang tuh paham tentang sesuatu yang ditanya tuh. Nah jadi kalau ditanya lah definisi para ahli gitu kan, itu cuma sebagian dari cara orang-orang tuh berpikir gitu. Dan juga definisi yang terbaik tuh definisi atau pengertian yang tidak menimbulkan pertanyaan lagi, sehingga orang tuh paham apa yang kita maksud, paham, nggak ada lagi orang tuh nanya maksud ini nih, nggak ada lagi, soalnya orang tuh udah paham gitu. Itulah yang namanya itu definisi pengertian. Nah terus kalau hukum itu tadi hukum kalau mengenai perbankan syariah, kalau menurut Gilang di bank tuh ngapain aja di bank tuh? Transaksi aja. Nyimpan uang ya, transaksi, nyambung nyimpan uang ya. Terus transfer bisa nggak sih? bisa, pinjam uang juga. Pinjam uang. Terus kalau bank tuh kan ada dua ya. Ya, ada syariah sama konvensional ya. Berarti kalau yang ada bunga itu bank konvensional. Kalau syariah nggak ada bunga ya. Tapi dia pakai sistem bagi hasil. Gimana sistemnya itu? Itu sistem bagi hasil Kayak bunga juga. Oke, dia tuh mirip bunga tapi itu bukan bunga. Kayak bunga tapi bukan bunga. Kalau bagi hasil, kalau bunga ini kan, kalau bunga ini tuh Google udah. Kalau bunga tuh kalau bunga tuh dia melanggar syariah gitu kan, melanggar syariat Islam. Cuman kalau bagi hasil ini mengikuti syariat Islam gitu maksudnya. Tapi dia apa ya? Tapi sistemnya kayak bunga. Sistem dia tuh hampir sama kayak bunga, cuman dia sistemnya hampir sama bunga. Cuman kalau bagi hasil itu mengikuti hukum Islam. Gitu aja. Bagi hasil. Berarti itulah perbedaan kalau bank itu syariah, banknya itu konvensional gitu kan ya? Iya. Gitu kan. Untuk juga yang mau catat ya, kalau di perbankan syariah tuh, perbankan syariah itu kan nggak cuma di Indonesia gitu kan. Nah kalau perbankan syariah tuh dia tuh ada yang bersifat privat. Jadi negara tuh di sebuah negara tuh dia ada yang bersifat publik, ada yang bersifat privat. Kalau publik berarti dia terikat oleh aturan undang-undang gitu loh, ya kan? Privat diatur oleh undang-undang. Kalau dia privat berarti antar individu aja gitu. Contohnya kita aja individu. Contohnya tuh kalau di catatan kayak menikah. Kalau menikah tuh berarti cuma antar individu aja kan, berarti privat gitu. Jadi kalau perbankan syariah ini dia bersifat privat karena hubungan itu cuma antara individu dengan individu dan juga individu dengan bank. Jadi bersifat gitu. Dan juga di sini dijelaskan ketetapan privat. Ketetapan privat ini dia ada 3. Ada free will dengan fakta servanda dan juga konsensus. Kalau dia free will nih berarti kebebasan lah ya. Ketetapan privat di sini dia bebas gitu loh. Bebas maksudnya tuh tidak ada yang terikat di dalamnya. Kalau tidak ada kontrak di dalamnya. Contohnya itu kalau kontrak itu kayak menikah itu kan mesti ada kontraknya, ada
terikat gitu loh, berarti dia nggak bisa bebas kan. Iya. Nah tapi kalau dia free will ini dia kebebasan, dia nggak ada yang mengikatnya gitu, sehingga dia tuh bisa melakukan apa saja gitu loh. Maka free will ini kalau sudah ada kontraknya, kalau sudah ada ikatannya, maka free will ini bisa hilang gitu loh. Hilang kan. Maka akan muncullah fakta Sandler nih. Kalau fakta Sandler nih, dia ketika sudah ada kontrak tuh, maka ya terjadilah kayak gitu. Tidak ada kontrak dia akan terjadi. Yang ketiga konsensus. Kalau konsensus nih, dia hanya berhubungan dengan individu yang berkaitan. Kalau tidak berkaitan dia tidak bisa. Ini individu itu saling berkaitan. Kalau dia tidak berkaitan satu sama lain, berarti dia tidak bisa juga. Dan juga, ya kalau di sebuah negara itu kan perbankan syariah, perbankan syariah di negara itu ada yang bersifat publik, ada yang bersifat privat kan. Kalau tadi kan privat. Jadi kalau ada tuh sebuah negara yang dia tuh bersifat publik, dia ada diatur undang-undang perbankan syariahnya. Indonesia juga ada kan undang-undangnya. Kalau di sini sih catat di tahun 98 itu ada mengatur semua tentang perbankan. Termasuk general. Termasuk perbankan syariah. Perbankan syariah. Kalau undang-undangnya ragu, coba tengok apa? Juga. Mengatur tentang perbankan syariah. Undang-undang perbankan syariah. Undang-undang nomor 21 tahun 2008. Berarti Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 itu mengatur tentang perbankan syariah. Itulah yang dia bersifat publik. Dia ada undang-undang yang mengaturnya gitu. Iya. Isinya apa? Isi ya undang-undang 98. ini enggak. Tentang perbankan syariah. Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam. Berarti kalau syariah dia sesuai dengan aturan Islam lah ya. Kalau konvensional dia umum gitu kan. Bank. Iya kan umum. Dan juga bank tuh kalau nggak salah emang pernah ngapal tuh pernah baca gitu kan. Bank tuh kan kalau di kita namanya Bank Indonesia, BI kan, BI. bank utamanya gitu Iya, loh, Bank letak di Indonesia. Jakarta kan. Berarti bank-bank konvensional, bank syariah, bank konvensionalnya contoh seperti apa ya? BRI konvensional. BRI, BNI, BNI, bank Mandiri, BCA. Mandiri ya? Iya, itu bank konvensional. BCA juga. Iyalah. Berarti itu konvensional. Berarti kalau yang syariah itu contohnya kayak BSI, Bank Syariah Indonesia. oh iya. Apa lagi? Kayak yang Yang ada syariah Ya, ada. itulah. Mandiri syariah juga ada pun. iya ada. Iya kan? Cuma kan kalau Bank Mandiri sama Mandiri Syariah kan beda. Mandiri dengan Mandiri syariah. Berbeda. Oh iya ya. Cuma dia dapat satu nama aja kan? Bukan ada terbagi gitu. Iya, terbagi gitu aja. Bank beroperasi dengan bunga konvensional kan? Kenapa dia harus pakai bunga ya? Karena dia itu ada yang di situ, ada yang mengambil. Kenapa konvensional itu ada bunga ya? Bank konvensional makan suku Keuntungan. bunga. Sebagai acuan dasar dan sumber keuntungan. Berarti dia ngambil untung lah ya dari orang yang selalu Dari orang peminjam gitu kan. bunga, bukan keuntungan mereka. Oh iya. Bilang ada ATM. Ada ATM apa? BSI, Bank Syariah Syariah. Indonesia dong. Paling mah Mandiri sih. Mandiri. Anak konvensional. Enggak loh. Tapi Mandiri syariah juga pun. Ya, bukan sama BSI itu. Isi.